Selamat malam dan shalom bagi kita semua, sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur kalau malam hari ini kita boleh berjumpa dan kita boleh dipersatukan dalam doa dan pengharapan kita melalui kebaktian rumah tangga Gereja Toraja Jemaat Batam. Hari ini Kamis 7 Mei 2020. Dan biarlah dalam saat teduh kita bersama, dalam kesiapan kita untuk bersama-sama mengikuti ibadah ini, kita mengambil tempat yang paling aman dan membiarkan semua hal-hal yang dapat mengganggu konsentrasi kita untuk beribadah malam hari ini, kita singkirkan semua itu dari sekitar kehidupan kita semuanya. Dan kita mempersiapkan seluruh hidup kita bersama dengan keluarga kita masing-masing untuk kita masuk dalam ibadah malam hari ini. Ketika hari baru masih dapat kita nikmati, ketika perjalanan hidup boleh kita lalui bersama, ketika doa dan kerinduan kita akan kekuatan dan berkat terkabulkan, maka sepatutnya lah kita mengucap syukur atas semua kemurahan Tuhan. Marilah kita memuji kebesaran Tuhan, Sang Gembala Agung, pemelihara jiwa kita, yang senantiasa memelihara kita dengan kebesarannya di tengah badai ini. Mari jemaat Tuhan, kita berdiri menyambut hadiratnya malam hari ini. Kita melakukan pujian Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepadamu dari segala orang kudus. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Salam bagimu juga. Jemaat, silakan duduk kembali. Mari bersama-sama kita membaca Mazmur 67.
Mazmur responsorial kita di malam hari ini. Mazmur pasal 67 ayat 2 hingga ayat yang ke-8. Saya akan membaca kalimat yang menjorok ke dalam dan jemaat membaca teks atau kalimat yang menjorok keluar. Mazmur 67 ayat 2 hingga ayat yang ke-8. Dimulai dari jemaat. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, Supaya jalanmu dikenal di bumi. dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai. Sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberikan hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Amin. Mari menyambut Mazmur kita malam ini. Kita menyanyikan bersama kidung pujian Kemurahan Tuhan. Sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Bagiku, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Kita menyanyikan pujian ini kembali. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat
Saudara-saudara, jemaat Tuhan, saatnya mari kita mendengarkan sapaan dari Sang Gembala Agung Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, lewat kebenaran firman Tuhan. Maka marilah kita semua berdoa, kita memohon tuntunan Roh Kudus Tuhan menolong kita untuk mendengarkan dengan sungguh suara Sang Gembala Agung yang menyapa kita malam hari ini. Mari berdoa. Dalam kemurahan, kasih sayang, dan lindungan Tuhan Yesus Kristus, Gembala yang agung, kami kembali disatukan malam hari ini. Baik kami yang ada di pastori ini, jemaat Tuhan yang berada di rumah masing-masing, bahkan seluruh saudara-saudara kami yang boleh berhimpun bersama dalam kesehatian menyembah Allah kami, Tuhan kami, Gembala kami yang baik. Dan kami percaya Roh Kudus Tuhanlah yang telah menyatukan hati kami dalam sebuah penyembahan malam hari ini. Malam hari ini Tuhan, dalam mensyukuri segala kasih pemeliharaan-Mu di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19, kami kembali menyiapkan hidup kami menyambut suara kasih Tuhan, suara agung Gembala dan memelihara hidup kami, yang menguatkan dan yang terus menggetarkan hidup kami. Kami berdoa, setiap kami dibimbing oleh Roh Kudus Tuhan, setiap kami dituntun oleh Roh Kudus Tuhan, agar hidup kami menyambut dengan penuh syukur, penuh sukacita kebenaran Tuhan malam hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala yang baik, mari kita membuka bagian firman Tuhan. Pembacaan kita dari Injil menurut Yohanes atau Injil Yohanes pasal 10 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-21. Injil Yohanes pasal 10 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-21. Sebuah penjelasan, sebuah pernyataan Yesus Kristus tentang dirinya sebagai Gembala yang baik. Mari kita ikuti pembacaan firman Tuhan. Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya
Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu kepada domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba ini harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripada aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, "Ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia?" Yang lain berkata, "Itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta?" Amin. Demikian saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan malam hari ini dari Injil Yohanes pasal 10 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12 sebagai pembacaan firman Tuhan malam hari ini bersama dalam pelayanan Gereja Toraja dalam bahan kebaktian rumah tangga di pekan ini. Dan saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, masih dalam tema besar Gereja Toraja di pekan ini, gembala dan pemelihara jiwamu. Gembala dan pemelihara jiwamu, itulah tema perenungan kita lewat pembacaan kita malam hari ini. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, saya percaya setiap kita sebagai domba-domba Allah terus merasakan penggembalaan yang penuh kasih sayang
dari Tuhan kita Yesus Kristus, Gembala yang agung, Gembala yang baik, pemelihara jiwa kita. Dan dari Pastori Gereja Toraja Jemaat Batam, kami menyapa selamat malam semua jemaat Tuhan di Jemaat Batam, dan semua kita yang boleh berjumpa bersama, dipersatukan dalam kesehatian domba-domba Allah lewat ibadah bersama, lewat media live streaming Facebook malam hari ini. Dimanapun Anda berada, Tuhan mengasihi sebagaimana Tuhan mengasihi kami semua di sini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya tema ataupun bacaan kita ataupun tema kita bicara mengenai Gembala yang baik adalah sebuah sudah begitu banyak kita dengarkan, sudah begitu banyak mungkin di antara kita juga yang sudah mengkhotbahkan, menceritakan, mengajarkan tentang Gembala yang baik. Dan malam hari ini kita pun kembali bersama-sama dalam persekutuan ini merenungkan lagi makna kehidupan, makna Gembala yang baik lewat persekutuan ibadah rumah tangga. Dan saya tidak secara runtut, artinya ada beberapa bagian penting yang coba saya simpulkan untuk saya bagikan. Semoga ini menjadi penguatan dan peneguhan bagi kita di tengah-tengah masa pandemik. Kita sebagai domba-domba Allah terus tetap hidup dalam kawalan kasih Gembala yang agung. Nah, saudara-saudara, yang pertama, konteks bacaan ini adalah percakapan antara Yesus dan orang Farisi bersama dengan orang Yahudi. Jadi yang kita baca ini adalah sebuah dialog antara Yesus dengan orang Farisi dan orang Yahudi. Coba kita lihat di ayat 20, ayat 19, 20 sampai 21. Di akhir pernyataan Yesus, uraian Yesus mengenai dirinya sebagai Gembala yang baik, di situ muncul siapa yang mendengar pertama atau siapa yang menjadi lawan bicara Yesus pada waktu itu. Nah, saudara-saudara, namun ketika Yesus bercakap-cakap dengan orang Farisi dan orang Yahudi pada waktu itu, dalam ayat yang ke 5, ayat yang ke-6, itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Waktu itu, ketika Yesus menjelaskan perumpamaan tentang Gembala yang baik atau hubungan antara Gembala dan domba, mereka tidak mengerti rupanya. Makanya mulai di dalam ayat ke-7 sampai ayat yang ke-18, Yesus menjelaskan lebih lanjut apa maksud Yesus menggambarkan hubungannya dengan orang-orang percaya dalam hubungan antara seorang gembala dan domba. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Yesus memakai perumpamaan tentang gembala? Kita semua sama tahu bahwa pada waktu itu 90% bisa dikatakan seperti itu, profesi atau mata pencaharian atau aktivitas kehidupan orang-orang pada waktu itu di Palestina itu adalah seorang gembala. Karena itu Yesus selalu, dan ini ciri khas Yesus dalam rangka menjelaskan berita firman Tuhan, menjelaskan kebenaran Injil, dengan selalu memakai hal-hal yang ada di sekitar, hal-hal konkret, hal-hal real yang ada di sekitar manusia pada waktu itu. Dan malam ini dia menggunakan peristiwa atau mengambil perumpamaan mengenai gembala. Nah, sekarang siapa yang disebut dengan gembala? Tentu yang dimaksud dengan gembala yang baik dalam teks bacaan ini
tidak lain adalah Yesus sendiri. Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Dan itu terang-terangan dengan tegas yang dimaksud gembala. Siapa gembala dalam perumpamaan ini adalah Yesus sendiri. Juga siapa yang dimaksud domba? Mazmur 95, kita Mazmur 95. Kitab Mazmur 95 di sana jelas dikatakan siapa yang dimaksud domba dalam perumpamaan ini. Ayat 7 Mazmur 95 di sana dikatakan, sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Jadi siapa itu yang dimaksud domba dalam pembacaan ini? Tidak lain adalah setiap kita adalah umat-umat Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang berikut, jadi gembala jelas itu yang dimaksud adalah Yesus Kristus, dan domba adalah setiap umat kepunyaan Allah. Setiap orang percaya padanya itu adalah domba-domba Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam percakapan ini, di situ dijelaskan mengenai tugas-tugas sebagai seorang gembala. Jadi, apa saja aktivitas, apa saja yang menjadi tugas pokok, apa saja yang menjadi tanggung jawab seorang gembala, dijelaskan dengan gamblang oleh Yesus dalam pembacaan kita dalam Injil Yohanes ini. Dan kita akan lihat beberapa hal penting, dan saya kira kita semuanya bisa pun melihat hal-hal lainnya. Kaya sekali perumpamaan ini untuk dikembangkan dengan sebuah begitu banyak tinjauan, begitu banyak pengembangan. Dan malam hari ini saya mau membagi ada 3 bagian penting saja yang bisa kita renungkan bersama. Nah, sekali lagi, siapa gembala? Yesus bilang, akulah gembala yang baik. Dalam bahasa Yunani disebut ego eimi poimen ho kalos. Ego eimi poimen ho kalos. Dia disebut gembala yang baik. Kata yang baik itu dari bahasa Yunani kalos. Kalos artinya mulia. Selain mulia, dia juga teladan. Jadi kalau disebut gembala yang baik atau kata baik dalam pembacaan ini disebut dari bahasa Yunani yang disebut kalos, baik itu kalos, dan artinya mulia dan teladan. Jadi mulia dan teladan. Artinya Yesus gembala mulia dan sekaligus menjadi teladan bagi kita semua. Makanya dalam Matius 11 ayat 28 sampai 29 Yesus berkata, belajarlah padaku. Jadi kalau mau menjadi gembala yang baik, bagaimana mau menjadi gembala yang mulia, yang bisa menjadi teladan? Yesus bilang dalam Matius 11 ayat 28 sampai 29, belajarlah kepada Yesus menjadi sumber atau satu-satunya teladan dalam rangka kehidupan menjadi seorang gembala yang baik. Nah, saudara-saudara, sebagai gembala yang baik, apa saja yang dilakukan Yesus bagi domba-dombanya yang kita bisa maknai, kita bisa nangkap dari pembacaan kita malam hari ini. Ayat 2 dikatakan begini, tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Saudara-saudara, seorang yang gembala atau gembala yang dimaksud Yesus, orang yang masuk melalui pintu. Seorang gembala artinya seorang yang sangat menyayangi dombanya. Setiap saat seorang gembala datang melakukan berbagai atau
menyatakan berbagai kebaikan kepada domba-dombanya di kandang. Bahkan dimanapun dombanya ada. Jadi gembala selalu mengupayakan dan melakukan apa yang baik bagi dombanya. Yang terluka ia balut, yang sakit ia obati. Tugas-tugas gembala. Yehezkiel 34 ayat 16. Yehezkiel 34 ayat 16. Firman Tuhan berkata, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Itu yang dilakukan oleh seorang gembala yang masuk melalui pintu, atau gembala yang sah, gembala yang benar-benar gembala, gembala yang betul-betul dipilih dan diutus Allah. Sebab saudara-saudara, kalau kita lihat pembacaan tadi, Yesus di dalam ayat 8 dalam Injil Yohanes pasal 10 tadi itu mengkritik bahwa banyak orang yang mengklaim diri atau menyatakan diri juga gembala, tetapi sesungguhnya mereka tidak layak menjadi gembala, karena justru mereka melakukan hal yang tidak pantas ataupun hal yang semestinya bukan dilakukan oleh seorang gembala. Jadi gembala membalut duka. Saudara-saudara, domba adalah binatang yang lemah dan rapuh. Ia sangat bergantung pada sang gembala. Tetapi juga saudara-saudara, ketika domba dirawat dengan baik, ketika domba dilayani dengan baik, ketika domba merasakan sentuhan yang luar biasa dari sang gembala, domba juga nantinya akan menghasilkan sesuatu bagi gembalanya, bagi kehidupan. Apa itu? Paling tidak, ketika domba dirawat dengan baik, sehat, tentu kemudian bulu domba bisa dijadikan pakaian, dan dombanya, dagingnya bisa dimakan oleh manusia. Jadi ketika domba dirawat dengan baik, dia kemudian membawa keuntungan, membawa sesuatu yang berharga bagi sang gembala. Dalam konteks ini tentu Tuhan mengasihi, menyayangi kita. Tuhan menjadi gembala yang baik untuk kita semua, memelihara kita, memulihkan kita yang sakit, menguatkan kita dalam kerapuhan kita, dan memberi kita kekuatan, keteguhan iman setiap waktu, kemampuan di setiap waktu. Saya percaya setiap domba-domba Allah yang merasakan lawatan Tuhan dalam hidupnya, dia tidak akan pernah lupa mengasihi Tuhannya dan menyatakan segala kebaikan Tuhan bagi Tuhan dan bagi sesamanya, seperti layaknya domba. Yang berikut saudara-saudara, ayat 3 dikatakan domba-domba mendengar suaranya. Domba-domba mendengar suaranya. Begitu juga gembala mengenal suara domba-dombanya. Rupanya di zaman itu begitu banyak gembala dan begitu banyak domba-domba, sehingga sang gembala harus mengenal persis mana domba-dombanya, dan sang domba ketika pun ia selalu dikenal dengan baik, dikenal persis oleh sang gembala, ia mengenal persis pada siapa gembalanya. Sehingga ketika ada suara asing yang aneh memanggil-manggil, domba yang mengenal suara tuannya, suara gembalanya, dia tidak akan pergi, bahkan ia akan lari. Dan ketika ia mendengar
suara sang gembalanya, dia pasti akan datang. Dan setiap kali gembala memanggil domba-dombanya, dan domba-dombanya akan datang dengan sukacita. Dan ini menjadi cermin bahwa gambaran bagi kita ada sebuah hubungan yang luar biasa antara gembala dan domba. Ada sebuah hubungan yang akrab antara gembala dan domba. Dan ketika pun ada suara-suara lain, domba-domba lari meninggalkan suara-suara itu. Mereka nggak mau ikut. Artinya saudara-saudara, ketika kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan sebagai domba Allah, kita mampu untuk membedakan. Kita mampu untuk meninggalkan setiap suara-suara asing dalam kehidupan kita yang bisa menjadi penyesat kehidupan kita. Fokuskan pendengaran kita pada suara gembala yang baik, yaitu Yesus. Di dunia ini ada begitu banyak suara yang bisa saja berteriak memanggil kita. Tapi saya yakin dan percaya, kita domba-domba Allah bisa membedakan mana suara Tuhan, mana suara sang gembala yang agung, Yesus Kristus, dan mana suara yang tidak perlu kita dengar. Iblis pun kadang-kadang berteriak memanggil nama kita. Di dunia ini ada begitu banyak suara. Tapi pastikan bahwa kita hanya mengenal dan mengetahui dengan persis suara gembala agung kita dalam hidup. Dan ketika suara Tuhan memanggil, datanglah dengan sukacita kepadanya. Sebab daripadanya akan ada kelegaan. Daripadanya ada sesuatu yang melimpah. Kalau dalam pembacaan kita ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi mendengar suara Tuhan, kita akan memperoleh hidup dan memperoleh semua dengan segala kelimpahan dari Allah. Tentu bukan cuma kelimpahan materi, tetapi kelimpahan kehidupan, terlebih keselamatan di dalam Yesus Kristus. Maka waspadalah, di tengah-tengah dunia ini ada begitu banyak suara. Kenali dengan persis mana suara sang gembala, mana kehendak Allah, mana suara Tuhan, dan mana suara yang tidak perlu kita dengar. Kita mesti mendengar dengan baik. Maka penting kekuatan mendengar. Kita perlu cerdas mendengarkan suara-suara dalam dunia ini, sehingga jangan salah mendengarkan suara tengah-tengah dunia ini. Yang ketiga, saudara-saudara, ayat 4, jika semuanya dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Saudara-saudara, domba mengikuti setiap apa yang dikatakan oleh sang gembala. Dari suara sang gembala, mereka menemukan makanan, mereka menemukan keselamatan. Di daerah itu atau tempat negeri Yehuda, lokasi peternakan bebatu-batuan, batu-batu tajam, jarang tempat-tempat yang datar, umumnya bebatuan. Karena itu, saudara-saudara, terlalu berisiko mengembalakan domba pada waktu itu. Tetapi juga sekaligus untuk menjadi seorang gembala di situ, terlalu besar pula risiko hidup sebagai seorang gembala.
Karena itu seorang gembala, dia terdepan, bahkan dia siap berkorban demi menjaga dan memelihara, melindungi domba-dombanya. Sehingga saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika direnungkan dalam keadaan kita sebagai domba-domba Allah, Yesus sebagai gembala yang agung, dia tidak hanya berkata akulah gembala yang baik, tetapi dia sudah membuktikan pengorbanannya di kayu salib. Ia rela mati demi kehidupan bagi domba-dombanya. Ia rela mati agar kita hidup dan menikmati segala kebaikan. Ia mati, ia memberi hidupnya untuk menggantikan domba-dombanya, sehingga domba-dombanya tidak perlu menderita, tetapi biarlah ia menanggung derita itu untuk memiliki kita selamanya, sebagai bukti bahwa sungguh dialah gembala yang baik, dialah gembala mulia. Dia tidak mencari keuntungan dari domba-dombanya, tetapi dia berkorban demi domba-dombanya. Dan itulah yang dikerjakan oleh Yesus Kristus, gembala yang baik bagi kita semua. Maka dia pintu, dia gembala untuk memperoleh keselamatan, kemerdekaan dalam hidup, kecukupan dalam segala kekurangan kita. Pastikan hidup kita dituntut oleh sang gembala yang agung. Karena apa? Gembala yang agung dia tahu di mana rumput yang hijau bagi kita. Gembala yang agung tahu persis pintu berkat untuk kita. Dia tahu persis masa depan kita. Maka berjalanlah bersama dengan gembala yang agung. Dan saudara-saudara, gembala yang baik terus akan memelihara kita semua. Saya percaya. Maka biarlah Roh Kudus Tuhan menolong kita semua untuk tetap membawa hidup kita dituntun, dipelihara oleh gembala yang baik itu. Tidak ada gembala yang baik selain Yesus. Hanya dia gembala yang mulia, hanya dia gembala yang menjadi teladan kita. Tetapi sekaligus mari kita belajar kepada Yesus. Saya sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pendeta, dan semua tentunya kita siapapun kita, mari kita belajar kepada Yesus. Kita belajar bagaimana mengasihi domba-domba. Kita belajar bagaimana memperlengkapi, melindungi, dan menuntun setiap domba-domba Allah kepada hal yang Tuhan inginkan. Maka sekali lagi Yesus minta kita belajar kepada Dia. Mari saudara-saudara, kita terus belajar mempersembahkan hidup, diperlengkapi menjadi gembala yang baik dalam kehidupan kita hari lepas hari di tengah-tengah dunia ini. Dan kita percaya pula sang gembala yang agung melindungi setiap kita di tengah-tengah badai COVID-19 ini, melindungi bangsa kita, terus memulihkan dunia ini. Mari kita terus berdoa, bergantung, berserah padanya sebagai domba-domba Allah. Biarlah dengan kasih karunia-Nya, kebaikannya, sang gembala agung mengulurkan tangan kasih-Nya, memulihkan kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Gembala yang baik bersulih dan berduh. Ini semakin menuntun kita menghayati firman Tuhan ini, dan kita resapi bersama mengaminkan firman Tuhan. Di padang rumput hijau.
sungai kasih-Mu, kuasa damai cermat benih. Kepala domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar. Ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Mu, kuasa damai cermat benih. Kepada kelam sekalipun, ku tidak takut pada seteru, sebab Gembala adalah teman dan juru selamat bagi diriku. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Mu, kuasa damai cermat benih. Saudara-saudara, kita akan membawa persembahan syukur kita, dan satu bagian firman Tuhan dari Mazmur 107 ayat yang ke-31. Mazmur 107 ayat yang ke-31, firman Tuhan berkata, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Amin. Mari domba-domba Allah, kita percaya kita selalu tetap dipelihara dengan sungguh penuh kasih sayang dari Tuhan. Berkat-Nya tetap nyata dalam hidup kita, dan mari kita ungkapkan rasa syukur kita, kerinduan kita untuk mempersembahkan syukur dengan sebuah pengakuan lewat pujian, Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri.
di sepanjang hidupku. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kita berdoa syafaat. Terpuji Engkau untuk persekutuan malam hari ini, Bapa. Setiap hati yang menyembah-Mu, domba-domba Allah, dimanapun mereka menyembah-Mu bersama di malam ini, dalam rumah tangga masing-masing, baik orang tua, anak-anak. Tuhan, sempurnakan penyembahan kami malam ini dalam kasih dan pemeliharaan-Mu Sang Gembala yang agung bagi kehidupan kami semua. Layakkan sembah kami di malam ini, Bapa. Pujian kami, persembahan syukur yang kami sudah persembahkan, dan persekutuan yang kami boleh bangun malam ini. Bapa, kami berdoa, tetaplah Engkau selalu memelihara setiap umat Tuhan, domba-domba Allah. Kami percaya Engkau adalah Gembala yang baik. Engkau adalah Gembala yang penuh kesetiaan, mengasihi setiap umat-Mu. Maka segenap keluarga besar Gereja Toraja Jemaat Batam, maka seluruh umat Tuhan dimanapun, keluarga kami dimanapun, mereka pun tetap ada dalam pemeliharaan yang agung dari Gembala yang agung. Kami percaya Tuhan akan melawat dan terus menyatakan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan kami percaya kami akan selalu hidup dalam memuji membesarkan nama Tuhan, menaati Tuhan, mendengar suara Tuhan, dan membawa hidup dalam segala ketaatan kepada-Mu, Bapa. Berkati dan kuatkan kami, beri kekuatan kesehatan semuanya di tengah-tengah pandemi COVID-19. Berkati setiap apa yang boleh dikerjakan menjadi aktivitas dan persembahan hidup umat-Mu di rumah masing-masing. Anak-anak yang terus belajar, Tuhan peliharakan mereka. Mereka terus diberkati Tuhan Sang Gembala yang agung. Orang tua, ayah, ibu, semuanya pun dalam bekerja, beraktivitas dalam segala hal, Tuhan Sang Gembala yang agung akan mengasihi, memelihara, menuntun setiap waktu. Memberkati mereka yang tengah bekerja di darat, di lautan,
Dimanapun umat-Mu berada hari ini Tuhan, menyertai, melindungi mereka sebagai domba-domba-Mu. Tuhan Allah, Engkau memberkati setiap saudara-saudara kami dalam kehidupan mereka. Mungkin ada yang sakit, dari sini kami berdoa bersama, jamah dan pulihkanlah mereka dengan kasih-Mu Bapa. Dan malam hari ini bersama dengan kekasih kami, Papa Mama Koni, kami bersehati bersama-sama berdoa untuk pergumulan berat yang tengah dialami kekasih kami Papa Koni dalam perawatan yang tengah dijalani sekarang ini. Tuhan, Engkau menopang Mama Koni, anak kami Koni, semua keluarga yang mendampingi. Tuhan, berikan mereka kelegaan dan kekuatan. Tuhan yang akan menopang mereka untuk menjalani semua ini dalam ketaatan dan dalam pengharapan, terlebih pula dalam kepasrahan dalam kuasa Tuhan, Sang Gembala yang baik. Berkati semua orang yang juga berduka cita, mungkin ada yang berduka cita, Tuhan hiburkan. Juga kami berdoa dalam kasih-Mu, mohon pemulihan bagi semua yang terpapar virus corona dimanapun di belahan dunia ini, di negeri kami, di kota kami, di Batam. Mari Bapa, Engkau mengasihi mereka semua, memulihkan mereka. Juga kami berdoa di dalam kasih-Mu, Engkau terus menuntun kami menjalani kehidupan di tengah-tengah badai COVID-19 ini. Kami terus mohonkan hikmat, kekuatan, kesehatan, dan berkat Tuhan bagi setiap upaya untuk memerangi virus corona di negeri kami. Berkati pemerintah kami di pusat hingga di kota kami di Batam. Tuhan memberkati semuanya, para medis, relawan, TNI, Polri, semua yang tengah berjuang di luar rumah demi begitu banyak raga lain di tengah-tengah juga ini, tengah-tengah bangsa kami. Berkati mereka Tuhan, setiap karya dan cinta kasih mereka, pengorbanan mereka untuk pulihnya negeri kami. Tuhan memberkati juga semua gereja Tuhan. Tuhan menopang kami semua untuk terus menjadi domba-domba Allah yang baik di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah negeri kami. Kami terus tuntun Tuhan menjadi domba yang baik, menaati pemerintah kami, menaati semua proses ini, sehingga kami semua bisa menjadi domba yang menjadi berkat bagi yang lainnya di tengah-tengah situasi ini. Terima kasih Bapa, Engkau hadir di setiap kehidupan umat-Mu, dan biarlah kuasa kasih sayang-Mu melingkupi hidup kami setiap waktu. Juga sempurnakan setiap sukacita anak-anak Tuhan, apapun yang membawa mereka tersenyum hari ini, apapun yang membawa mereka bergembira hari ini dalam segala kebaikan Tuhan. Berkatilah dan sempurnakan kegembiraan dan kesukacitaan mereka. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kami domba-domba-Mu, membawa hidup kami kepada-Mu. Lindungi kami malam ini, kami berserah dalam kasih sayang Tuhan, dan di hari-hari hidup kami, biarlah Engkau terus menuntun kami. Biarlah kami terus mendengar suara-Mu, membawa hidup kami, dituntun oleh Sang Gembala yang ada. Dengar doa kami Bapa, sambut pengharapan kami. Kami semua berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala yang agung, dan sudah mengajarkan doa Bapa kami untuk kami sekalian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri.
dalam pengembalaan Sang Gembala yang agung, percayalah ada ketenangan hidup dan Dia akan terus memimpinmu. Dan itu pengakuan iman kita untuk melanjutkan kehidupan kita malam hari ini. Tenanglah ini hatiku. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taman dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Nah, saudara-saudara, mari arahkan hati kepada Gembala Agung, Yesus Kristus Tuhan, dan sambutlah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari terus berjalan dalam suka maupun duka. Yesus teman kita, Yesus sahabat kita, Yesus Gembala Agung menyertai kita semua. Di dalam suka, di dalam duka. Suka, di dalam duka, Yesus temanku, penghiburku. Hatiku rindu datang padanya, mengharap kasih dan sayangnya. Bersama Yesus ku takkan bimbang, walaupun badai menerpaku. Aku percaya kan bimbingannya, hidupku damai bersamanya.
Tiada yang dapat memimpin aku, hanyalah Yesus penuntunku. Aku memohon kesediaannya, tinggal sertaku selamanya. Bersama Yesus ku takkan bimbang, walaupun badai menerpaku. Aku percaya kan bimbingannya, hidupku damai bersamanya. Nah, saudara-saudara, demikian ibadah kita semua malam hari ini. Terima kasih untuk boleh menyembah bersama dengan keluarga besar Gereja Toraja Jemaat Batam, lewat kami semua di Pastori Gereja Toraja Jemaat Batam. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi kamu semua, domba-domba Allah. Kita tutup dengan kembali menyanyikan refrain lagu kita yang terakhir. Bersama Yesus ku takkan bimbang. Kita katakan dengan penuh sungguh di hadapan Tuhan. Bersama Yesus ku takkan bimbang. Bersama Yesus ku takkan bimbang, walaupun badai menerpaku. Aku percaya kan bimbingannya, hidupku damai bersamanya. Selamat malam, Bung Emil.